Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diktan kami yang berjudul Manajemen Kelas. Perkenalkan, saya Rani dengan NPM 5019126 dan sebelah kiri saya ada Nariatul Azuma, NPM 5019178. dan di sebelah Naria ada Putri Wayuni dengan NPM 5019125. Materi pertama, konsep dan manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas? Manajemen kelas adalah segala usaha diarahkan untuk suasana belajar, mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasikan untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Demikian, terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi efektif bahkan menjadi sebagai suatu profesi. Yang kedua, manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpatu sebagai aktivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya seseorang dalam menggunakan atau membudayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Konsep dasar yang perlu dicermati dalam manajemen kelas adalah penempatan individu, kelompok, sekolah, dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tugas guru seperti mengontrol, mengatur, atau mendisiplinkan peserta didik adalah tindakan yang kurang tepat lagi untuk saat ini. Sekarang, aktivitas guru yang terpenting adalah menemani, menganalisir, dan mengkoordinasikan segala aktivitas peserta didik menuju tujuan pelajaran. Mengelola kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas. Terdapat aspek-aspek manajemen kelas. Ada beberapa tugas pengolahan kelas yang mengharuskan guru melaksanakan tugas. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, mengkoordinasikan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Dan dua, melibatkan penggunaan unsur variabel. Yang pertama, ruang. Yang kedua, waktu. Dalam berbagai konteks ada 6. Yang pertama, di luar sekolah. Yang kedua, di sekolah di luar kelas. Yang ketiga, di kelas tanpa murid. Yang keempat, dengan murid peraturan tapi tanpa perintah. Yang kelima, dengan murid mengumpulkan perkembangan pengendalian diri tanpa perintah. Yang keenam, KBM di kelas. Dan mewujudkan nilai-nilai tertentu ada 6 bagian. Yang pertama, pencapaian tujuan secara efektif. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, antara kelompok dan individu-individu. Yang keempat, antara peran. Yang kelima, antara kepribadian. Dan terakhir, antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sifat dari keseriusan menurut faktor-faktor situasional. Yang pertama, adanya besarnya kelompok. Yang kedua, usia dan latar belakang murid. Yang ketiga, kesetiakawanan kelompok. Yang keempat, konsep organisasi. Yang kelima, tujuan. Dan terakhir, yaitu kecukupan ruang dan sumber. Materi kedua, kegiatan manajemen kelas. Kegiatan manajemen kelas atau pengelolaan kelas memiliki 2 bagian yang secara garis besar terdiri dari 1. Pengaturan orang atau siswa. 2. Pengaturan fasilitas. Pengaturan orang atau siswa adalah bagaimana mengatur dan menempatkan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas adalah kegiatan yang harus dilakukan sehingga seluruh siswa dapat memfasilitaskan dan aktivitasnya di dalam kelas. Kegiatan pengelolaan kelas terdapat 2 macam, yaitu mengatur orang atau kondisi emosional dan mengatur fasilitas manajemen atau kondisi fisik. Mengatur orang terdapat 5 bagian, yaitu tingkah laku, kedisiplinan, minat atau perhatian, 4. Belajar gairah, dan 5. Dinamika kelompok. Mengatur fasilitas mengajar terdapat dari ventilasi, pencahayaan, kenyamanan, dan letak duduk serta menempatkan siswa. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas yang berurutan dalam petunjuk pengelolaan kelas adalah 1. Mengecek kehadiran siswa. 2. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. 3. Mendistribusikan bahan dan alat. 4. Mencatat data. Dan 5. Pemeliharaan arsip. Tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Adapun kegiatan pengelolaan fisik, pengelolaan sosial emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar siswa. Materi ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik meliputi A. Ruangan tempat berlangsungnya belajar mengajar. B. Pengaturan tempat duduk. C. Ventilasi dan pengaturan cahaya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi fisik dari siswa tersebut. Misalnya, kondisi jasmaninya. Secara fisik, ia dapat mengikuti belajar mengajar atau tidak. Yang kedua, kondisi psikologisnya. Terus, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah unsur lingkungan luar dari siswa sendiri. Kondisi-kondisinya dalam keluarga, di rumah, keadaan sekolah, kondisi masyarakat. 2. Mengajar yang efektif. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar yang efektif. Prinsip mengajar yang efektif adalah: pertama, konteks, kedua, fokus, ketiga, sosialisasi, 4. Individualisasi, 5. Urutan, dan keenam, evaluasi. 3. Kelas yang menyenangkan. Ciri-ciri kelas yang menyenangkan ada 5. Yang pertama, kelas itu harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Kedua, kelas harus memiliki dan memperoleh cukup cahaya yang meneranginya. Ketiga, siswa dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. Kelima, jumlah siswa tidak melebihi dari 40 orang. Selanjutnya, 5. Kelas nyaman, yaitu meliputi penataan ruang kelas dan penataan perabot kelas. Prasyarat dan mengembangkan perancangan sarana fisik dan perlengkapan kelas tergantung pada 4 faktor. Yang pertama, aspek fungsional. Dilihat dari kesesuaian dengan kebutuhan akan ruang, memperhatikan norma kenyamanan dari pandangan arsitektur dan kaidah internasional, serta terhindar dari kebisingan dan kegiatan yang membutuhkan ketenangan di sekitar kelas. Kedua, aspek konstruksi. Memiliki keterpenuhan dan pemanfaatan bahan lokal yang berkualitas yang dapat ditangani oleh pekerja lokal. Ketiga, estetika. Memiliki kesesuaian dan dengan kebutuhan ruangan yang layak. Terakhir, pembiayaan. Masih dalam batas pertimbangan kebutuhan arsitektur, baik dilihat dari beberapa unit biaya persatuan peserta belajar. Materi keempat, pendekatan teknologi dalam pengelolaan kelas. Dari hasil penelitian, dapat kita lihat teknologi memberikan dan menuntut hal-hal berikut. Yang pertama, menuntut guru melakukan pekerjaan dan alat yang lebih rumit. Yang kedua, mengarahkan kepada peran guru sebagai pelatih dari pada sebagai penyalur pengetahuan. Yang ketiga, menyediakan kesempatan kepada guru untuk mempelajari isi pemateri. Keempat, berikan dorongan kepada murid untuk bekerja lebih keras dan lebih berhati-hati dalam belajar. Yang kelima, membangun budaya nilai dan mutu pekerjaan dalam sekolah secara signifikan. 1. Inovasi dalam sarana kelas. Inovasi sarana kelas harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan standar pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam restorasi kelas yang berbasis teknologi. Beberapa hal yang menjadi hal perlu Anda dalam teknologi yang kita gunakan adalah: 1. Teknologi itu bisa menyediakan informasi. 2. Membangun pengetahuan dan keterampilan murid. 3. Mengakses sumber belajar lainnya. Guru berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi yang digunakan, terutama kaitannya dengan kepentingan sertifikasi dengan belajar yang harus dilakukan oleh siswa dan hasil yang diharapkan. 3. Lingkungan untuk efektivitas penggunaan teknologi. Hal esensial yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, pelengkapan teknologi harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 3. Lingkungan untuk efektivitas penggunaan teknologi. Hal esensial yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, perlengkapan teknologi harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kedua, akan membutuhkan banyak waktu dalam mempelajarinya ketika teknologi masuk untuk program instruksional. 3. Unsur-unsur pendukung sangat dibutuhkan seperti keselamatan, kenyamanan, dan keindahan. Terakhir, tenaga pendukung juga diperlukan ketika penggunaan teknologi lebih kompleks.
4. Pentingnya guru yang inovatif dalam restrukturisasi kelas berbasis teknologi. Setiap guru menghendaki muridnya dapat belajar dan sukses dalam belajarnya. Keberhasilan dalam belajar, murid akan bergantung kepada usaha-usaha guru yang memberikan arahan dan memberikan bantuan dalam kegiatan belajar tersebut. Guru yang inovatif sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang akan dilakukannya, dimulai dari kegiatan merencanakan pelajaran, melaksanakan pembelajaran sampai kepada penilaian. Guru yang inovatif sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang akan dilakukannya, dimulai dari kegiatan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sampai kepada penilaian hasil belajar. Oke, itulah saja materi pemaparan video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.